my students. How are you today? I hope you are fine, okay? Ibu berharap kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pelajaran selanjutnya, yaitu di Lab English grade 6 ya, di kelas 6. Nah, sebelum kita mulai materi hari ini, alangkah baiknya agar lebih berkahnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Nah, mari kita mulai pelajaran hari ini. Nah, masih ingat nggak kemarin pas pertemuan pertama itu materinya tentang apa? Alhamdulillah, kita ketemu lagi di pertemuan pelajaran bahasa Inggris yang selanjutnya. Kali ini kita tetap masih belajar tema yang sama, yaitu Let's Cook, yaitu procedure text. Oke, mari kita lihat. Nah, di sini kemarin kalian sudah ibu kasih di catatannya, yaitu definition dari procedure text. Procedure text itu apa sih? Jadi prosedur. Kata dasarnya adalah prosedur. Jadi cara-cara atau langkah-langkah ya. Nah, di sini definitionnya yaitu how to make or do something. Jadi teks ini itu mempelajari bagaimana cara membuat atau melakukan sesuatu. Contohnya apa? Membuat apa? Yaitu cara memasak. Seperti yang tema kita pada kali ini yaitu Let's Cook. Jadi mari memasak. Jadi di sana nanti ada how to make. Bagaimana cara membuat sesuatu. Misalnya how to make orange juice. Jadi bagaimana cara membuat orange juice. Kemudian ada generic structure. Poin-poin atau hal-hal apa saja sih yang terdapat di procedure text itu. Nah, kalian sudah belajar ya kemarin ya. Yang nomor 1 generic structure-nya adalah goal. Ada goal atau title atau bahasa Indonesianya judul. Pasti kita kalau di setiap misalnya menulis atau membuat sebuah bacaan atau pasti kita yang pertama yang harus diperhatikan adalah judulnya. Misalnya judulnya how to make orange juice. Jadi orang tahu bahwa kita akan membuat orange juice. Kalau tidak ada judulnya nanti kita bingung kita mau buat apa. Kemudian yang kedua ada ingredients and materials. Jadi alat dan bahan. Ya, pasti dalam membuat sesuatu atau melakukan sesuatu pasti kita membutuhkan alat dan bahan. Kemudian ada steps. Steps itu langkah-langkah. Setelah kita menentukan judul, kemudian alat dan bahannya apa. Nah, yang selanjutnya adalah langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatu. Oke. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini boleh ada dan boleh tidak, tergantung kita mau ngapain. Ya. Kemudian di sini yang terakhir ada ciri bahasanya. Ciri bahasanya itu ada 2. Yang pertama adalah menggunakan kalimat perintah atau bahasa Inggrisnya itu imperatif. Kalimat perintah di dalam prosedur teks atau cara membuat sesuatu itu contohnya seperti apa ya? Nah, contohnya misalnya kalimat perintah. Misalnya contohnya dalam membuat orange juice. Siapkan 2 buah jeruk manis misalnya. Kemudian kupaslah jeruknya sebelum di blender misalnya seperti itu. Kemudian yang nomor 2 itu menggunakan kata ukuran yang akurat. Kata ukuran yang akurat itu bagaimana sih? Kata ukuran yang akurat itu contohnya ada di alat dan bahan. Misalnya 250 mililiter air seperti itu.
Nah, di sini ciri bahasanya yang nomor 3 yaitu menggunakan numbering. Numbering itu contohnya first, second, next, after that, before that, etc. Jadi, misalnya adalah membuat orange juice. First, pertama-tama, gitu kan? First, pertama-tama, masukkan semua bahan kecuali es batu seperti itu. Second, yang kedua, masukkan es batunya. Third atau next atau after that, setelah itu after that, blend until it's smooth. Jadi blenderlah sampai lembut seperti itu. Jadi jangan lupa memakai first, second, next, after that, and before that. Nah, coba kita lihat di sini. Kita akan mengidentifikasi atau mencari bagian-bagian yang sesuai dengan ciri prosedur teks. Nah, di sini ada how to make orange juice. Nah, itu kira-kira bagian mananya? Apakah judulnya, apakah alat dan bahannya, atau langkah-langkahnya? Ya, pastinya judul ya, karena dia di paling atas. Jadi how to make orange juice itu merupakan dari judul. Nah, selanjutnya di sini ada materials. Materials atau ingredients and materials ya. Alat dan bahan. Nah, di sini sudah menggunakan ukuran yang akurat. Jadi seperti 125 ml sugar, 5 ml vanilla extract, 1 handful ice cups, 165 ml orange juice concentrate, 250 ml milk, 250 ml water. Nah, itu adalah materials and ingredients-nya, alat dan bahannya. Nah, kemudian di sini ada steps. Setelah judul, kemudian alat dan bahan, kemudian langkah-langkah pembuatannya. Nah, di sini steps-nya ada first ya, kita menggunakan first. Yang pertama, gitu ya. Combine all ingredients in blender except ice cubes. Katanya masukkan semua bahannya ke blender kecuali es batu ya. Kemudian add ice cubes and blend until smooth. Kemudian baru kita tambahkan es batunya, kemudian kita blender sampai halus atau sampai lembut. Kemudian pour in a glass. Kemudian tuangkan ke dalam gelas. Dan yang terakhir, it's ready to drink or serve. Siap untuk diminum atau disajikan. Kemudian mungkin itu saja dari Ibu untuk hari ini. Ibu berpesan jangan lupa diulang-ulang materinya agar tidak lupa ya. Karena mungkin karena stay at home kita jadi malas-malasan, jangan ya, kita harus tetap semangat, oke? Baiklah, Ibu akhiri. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita berdoa dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.